Rafflesia itu adalah tanaman revolusioner. Tahu nggak kenapa? Rafflesia itu adalah tumbuhan parasit, ya. Dia nggak punya akar, batang, daun. Tapi dia tuh punya pembuluh, dia punya jaringan penyimpan makanan, dia tuh bunga kecil, tapi semua tuh ada di situ. Bahkan kompleksitas genomnya Rafflesia kalau boleh dibilang itu sama ukurannya dengan punyanya manusia. Kalau manusia ya, kan semua detail sudah ada. Tapi kalau Rafflesia itu masih banyak yang kita nggak tahu. Bahkan fitur-fitur aneh itu masih banyak di dalam situ gitu loh. Dan kalau kita berhasil membuka tabir tentang apa sih isi DNA-nya Rafflesia itu, kita bisa pakai itu untuk memahami tumbuhan-tumbuhan lain. Dulu saya belajar untuk meneliti Rafflesia itu dimulai dari proses yang visual dulu. Kita lihat dari morfologi, kita lihat di mikroskop, ada jaringan-jaringan yang unik itu kita lihat. Tapi seiring dengan bermajunya teknologi, kita menggunakan DNA. Kita melakukan sequencing, nanti bagaimana isi genom si Rafflesianya, nanti si Rafflesia itu punya karakter apa, itu kita bisa lihat kapanpun dan kita analisis lagi tanpa harus ngambil sampel terus-terusan. Tapi masalahnya DNA Rafflesia itu sulit didapat karena dia banyak zat-zat metabolis sekunder, kayak kita minum jamu gitu loh. Jamu tadi itu kan metabolis sekunder tumbuhan, yang kalau itu ada di campuran DNA, itu ngebuat DNA itu susah dipisahkan dari yang lain. Kalau kita udah dapat DNA tadi, itu udah gampang, karena kita jadi bisa melakukan penelitian itu kapan aja, tanpa harus melukai Rafflesia lagi di alam. Sampai sekarang, peneliti itu masih kebingungan ya untuk mencari tahu siklus hidup tuh Rafflesia seperti apa. Kita hanya tahu bahwa Rafflesia itu seperti biji. Dari biji jatuh ke atas inangnya yang merambat itu, namanya tetrastigma, sampai akhirnya dia, si inangnya membesar, dan mekarlah dia. Tapi kita nggak pernah tahu isi di dalam situ ada apa. Itu butuh 3 sampai 20 tahun. Kemarin yang di Kebun Raya Bogor tuh 17 tahun baru ketahuan ada Rafflesia di dalamnya. Dan juga menariknya Rafflesia itu, waktu mekar itu nggak tahu kapan. Jadi kayak memprediksi susah, nanti juga logistik jadi susah. Itulah yang membuat kita jadi PR untuk meneliti si Rafflesia itu gitu. Selain itu, Rafflesia itu sekali mekar, dia cuma 5-7 hari doang. Yang itu juga membuat jendela untuk dia dipolinasi atau dia diserbuki juga sangat kecil gitu loh. Kalau misalnya begitu, belum tentu dia melakukan penyerbukan dan jadi biji dong. Ada bunga bangkai, kita tahu Amorphophallus lucitanum yang tinggi itu, ada bunga yang kaktus, bunga stapelia, itu dia bau ya. Kadang ada fitur seperti rambut ya. Tapi Rafflesia itu satu, dia ngasilin bau. Kedua, permukaannya juga seperti kulit mamalia. Yang ketiga, dia bisa menghasilkan panas, sehingga hewan penyerbuknya, dalam hal ini lalat atau kumbang, melihat, wah ini bangkai baru mati nih, masih seger nih, kita bertelur di sini, kita mampir di sini. Jadi strategi dia untuk mengundang pasarnya dia untuk menyerbuk itu luar biasa gitu loh. Saat ini ya, yang perlu kita perhatikan, kita juga harus melindungi Rafflesia dari ancaman deforestasi. Karena bukan cuma masalah Rafflesia doang ya, di hutan itu Rafflesia, dia itu nggak tumbuh sendiri. Dia butuh inangnya satu. Inangnya butuh tempat buat merambat. Dia butuh pohon lain. Dan pohon lain dia berinteraksi satu sama lain loh. Jangan salah, tumbuhan itu juga bisa ngomong satu sama lain, nggak kayak kita. Dengan adanya interaksi yang sangat kompleks di hutan, itu menjadi penting bagi kita kayak untuk menjaga hutan secara keseluruhan, biar Rafflesia dan habitatnya itu tetap awet dan bisa tetap ada selama berdekade ke depannya. Dengan kita bisa meneliti Rafflesia sebagai tumbuhan yang sangat revolusioner satu ini akan membuka gerbang untuk kita bisa memahami tumbuhan lain. Dengan kita paham tumbuhan lain, kita bisa tahu bagaimana menanam tumbuhan lain secara pertanian lebih baik atau menjaga tumbuhan-tumbuhan lain yang langka di luar sana dengan cara lebih proper lagi sesuai si tumbuhan itu sendiri. Nah, dari kita tahu soal Rafflesia tadi, yuk kita jadikan Rafflesia, tumbuhan revolusioner ini, sebagai simbol harapan masa depan yang lebih baik lagi.